kita awali dulu dari pengertian. Ya, apa yang maksud dengan deret? Mungkin di SMA teman-teman sudah pernah tahu ini ya, ada istilahnya barisan angka. Ya. Jadi barisan angka misalnya, contoh misalnya 1, kemudian koma 3, kemudian koma 5, kemudian koma 7, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seperti ini namanya barisan. Ya, tapi kalau kemudian ya barisan ini ya jika ya barisan angka di atas ya diberikan ya misalnya operator ya diberikan operator ya misal penjumlahan ya maka dia menjadi deret, maka dia menjadi deret ya. Contoh misalnya 1 kemudian ditambah 3 ditambah 5 ya ditambah 7 dan seterusnya ya. Maka ada tambahan operator penjumlahan di sini ya. Kalau tadi cuma pola angka, sekarang pola angka ini dapat operator penjumlahan di sini ya. Atau misalnya dia menjadi 1 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali dan seterusnya ya. Maka ini juga dapat operator perkalian ya. Maka kalau sudah dapat operator seperti ini ya, maka ini kita sebut dengan deret ya. Ini kita sebut dengan deret ya. Jadi deret adalah operasi aritmatika ya. Aritmatika bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian ya pada komponen barisan ya, pada komponen barisan ya. Ian menggunakan ya operator ya sigma ya atau operator produk ya, operator produk atau ini ya ini ya atau pi ya, operator produk pi ya. Jadi maksudnya gini, jadi ditulis seperti ini ya. Misalnya tadi ya 1 kemudian ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. Ini penjumlahan ya. Penjumlahan ini ditulis dengan operator sigma ya. Teman-teman tahu kan ya, dari n sama dengan 1 ya, dengan pola ini polanya kan jadinya n kemudian plus n min 1 kan ya, kayak gitu ya. Dari n sampai tak terhingga ya. Coba kalau kita lihat, jadi n ya, kalau n-nya sama dengan 1, ketika n plus n min 1 ya. Jadi kalau n-nya plus 1, maka kita dapatnya 1 ya, 1 ditambah 1 dikurangi 1. Berarti kan 1 kan ya. Kalau n-nya 2 ya, jadi n-nya misalnya ya, jadi n-nya kan di sini ya. Nah ini 1, kemudian n-nya 2, n-nya 3, n-nya 4, n-nya 5 dan seterusnya. Gitu kan ya. Sehingga kalau n-nya 1, maka kita masukkan di sini kan ya. N plus n minus 1 gitu kan ya. Kalau n-nya 1 berikan 1 ditambah 1 dikurangi 1 kan ya, sama dengan 1. Ingat ya. Kalau n-nya 2 berarti kan 2 plus 2 dikurangi 1 kan ya, sama dengan berapa teman-teman? 3. Berarti ya, n-nya 3 berarti kan plus 3 dikurangi 1 kan ya. 3 plus 2 sama ya. Ini nanti tergantung nanti sampai berapa. Gitu kan ya. Sama dengan perkalian ya. Perkalian kan berarti tadi 1 kali 3 dikali 5 dikali 7 dikali ya. Ini kalau ini tulisnya operatornya pi, operator perkalian dari n sama dengan 1 sampai n misalnya tak terhingga ya sama ya n min 1. Nah gitu ya, nanti dapat hasilnya berapa gitu ya. Jadi sama, jadi 1 kali 3 kali 5, kalau ini di atas ini 1 kali plus 3 plus 5 dan seterusnya ya.
Jadi kalau ada operator seperti ini maka dia deret. Kalau ada operator 49 atau misalnya 1, kemudian plus min 3, plus min 5, plus min 7 dan seterusnya. Maka dia adalah operator atau 1 dikali sepertiga, dikali seperlima, dikali sepertujuh dan seterusnya. Ya, maka dia adalah operator ya, dan kedua-duanya termasuk ya, masuk deret. Simpelnya tadi ya, kalau barisan seperti ini ada pola angkanya tadi itu dirumuskan seperti ini ya, pola angkanya n plus n satu itu pola angka. Kemudian diberikan operator penjumlahan atau operator pencarian, operator sigma atau pi, tadi menjadi deret. Oke, bisa dipahami teman-teman? Apa ini dengan deret? Saya kira bisa ya, bisa dipahami ya. Apa yang dimaksud dengan deret? Oke, sekarang kita akan lihat yang bagian kedua yang kita bahas adalah yang B. Kita akan lihat jenis deret. Ya, jenis deret. Ya, yang pertama ada namanya deret konvergen. Yang kedua ada namanya deret konvergen. Deret konvergen ya. Namanya deret konvergen. Bedanya apa? Contoh kan. Ya, contoh yang tadi ya, misalnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 salah ya, tambah 7 tadi ya, tambah 7 dan seterusnya ya, namanya deret konvergen. Ini 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah 8 ditambah dan seterusnya ya, makanya namanya deret konvergen ya, namanya deret konvergen. Bedanya apa? Bedanya kalau deret divergen itu ini tidak menuju angka tertentu ya, tidak menuju angka tertentu ya. Sementara kalau deret konvergen ini menuju tertentu, menuju angka tertentu ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, misalnya ya, saya buatkan Wes, boh. Oke, misalnya saya gambarkan gini ya, kemudian ini saya bagi nih ya, ini sebagai dari 0 sampai 2 misalnya ya. Nah ini ya, 0 sampai ini berarti di sini 0, di sini 1, di sini 2 ya, ini 2. Oke, sekarang coba kita lihat ya, misalnya ya, misalnya ini kan deret konvergen dulu yang kita bahas, deret konvergen 1 ya, berarti kan 1 itu sampai sini ya, 1 sampai sini kan ya, 1 nih, 1 kan ya, terus ditambah setengah itu kan berarti nih setengah. Nah ini kan yang setengah, ini kan 1 setengah, berarti kan ini setengah kan ya, ini setengah, kemudian ditambah seperempat, seperempat ini ya, benar kan ya? Oke ya, jadi kalau coba kita bagi ya, ini 1, kemudian ini setengah ya, kemudian antara ini dengan ini seperempat, ini kan seperempat lah, benar ya, kemudian antara ini seperdelapan ya, ini seperdelapan ya, ini 8 lah ya kan ya, kemudian antara ini ya, ini ya, ini adalah 1/16 ya, kalau kita bagi ya 1/16 ya kan ya. Nah sehingga kalau kita tambah ini 1, terus nambah setengah tadi di sini, terus nambah lagi seperempat di sini, terus nambah seperdelapan di sini, terus nambah 1/16 di sini, terus nambah 1/32, nambah 1/64 ya. Maka kita melihat deret konvergen itu menuju angka tertentu. Kalau untuk contoh kasus ini contohnya berarti ini menuju angka berapa ini? Ini menuju angka? Halo? 2, Pak. 2 kan ya? 2, Pak. Ya. Iya, Pak. Yang deret konvergen 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, terusnya. Nanti di mana? Kita nggak tahu kan ya. Nanti di mana?
Jadi dia tak terhingga. Ya. Tahu gimana? Berarti dia tidak menuju angka tertentu, bukan 100, bukan 1000, bukan 1.000.000 gitu ya, tapi terus. Ya. Semakin panjang ininya semakin nggak berhenti. Oke, bisa dibedakan ya teman-teman ya, jenis deret divergen dan konvergen. Insya Allah. Oke, baik. Iya, Pak. Baik, oke. Oke, nah di antara dua ini, baik deret divergen maupun deret konvergen, kira-kira yang bermanfaat yang mana? Yang ada manfaatnya kira-kira yang mana? Yang ada gunanya lah kira-kira. Kira-kira yang antara ini mana? Konvergen, Pak. Konvergen. Ini ada manfaatnya. Kenapa ada manfaatnya? Karena tadi dia bisa mendefinisikan sesuatu. Ya, dia bisa mendefinisikan sesuatu yang ditunjukkan dengan angka tertentu. Sementara deret divergen ini, dia nggak bisa mendefinisikan sesuatu. Buktinya apa? Dia tidak bisa menunjukkan angka tertentu dari hasil deretnya, operasi deretnya. Dia nggak bisa menunjukkan angka tertentu. Ya. Kalau deret konvergen, dari hasil operasi bilangannya, dia bisa menghasilkan angka tertentu atau definisi tertentu. Maka karena bisa menunjukkan sesuatu, maka deret konvergen ini kemudian banyak dipakai di sains, termasuk di kimia. Dan nanti akan banyak digunakan di kimia, termasuk sains yang lain, fisika ya. Itu banyak menggunakan deret konvergen. Oke, ya. Itu bagian kedua. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Sekarang kita bahas pengertian jenisnya. Nah, sekarang kita akan lihat yang bagian C ya. Bagian C tentang komponen deret. Komponen deret ya. Komponen deret. Ya. Deret itu yang pertama tentu ada ini bilangan kuanta. Ya, ada bilangan kuanta. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada koefisien. Ini ada koefisien. Kemudian yang ketiga nanti ada variabel. Ada variabel ya. Ada 3 bilangan kuanta, koefisien dan variabel. Ya. Nah, bilangan kuanta ini ya, kalau misalnya teman-teman tadi ya lihat, misalnya sigma n plus n plus 1 misalnya ya, ini sama dengan gitu kan ya, di mana ya n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka n ini 1, 2, 3 dan seterusnya itulah bilangan kuanta. Ya. Ini kita bilangan kuanta. Nah, kalau koefisien itu misalnya gini. Ya, misalnya gini. Ya. N plus 1 misalnya. N plus 1 Cn. Nah, Cn misalnya ya. Di mana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, nanti kita lihat ya. Misalnya gini ya. Maka berarti kan N plus 1 Cn. N plus 1, 1, 2. 2 C1 ditambah. Kemudian kalau 2, berarti 2 tambah 1, 3 ya. 3 C2. Benar ya? Ditambah 4 C3. Dan seterusnya. Oke, benar teman-teman? Iya, Pak. Nah, maka ini kita sebutkan koefisien. C1, C2, C3, dan seterusnya ya. Oke. Sementara N-nya tetap, bilangan kuantanya tetap 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada lagi variabel. Ya, variabel. Misalnya ya. Variabel di sini contohnya apa di sini? Misalnya gini. Misalnya Cn X pangkat N kurangi 2N misalnya. Nah, misalnya gini. Ya, atau ya nggak apa lagi nih ya. Ya, di mana N dari 1 sampai di mana? Ya, di mana N sama dengan 1, 2, 3 ya. Ini konstantanya. Nah, maka teman-teman akan nulis ini C1 ya. Kemudian X pangkat 1 karena N-nya 1 kan ya. Dikurangi dengan 2 kali 1. 2 kali 1, 2 kan ya. Nah, gini kan ya. Kemudian ditambah, itu karena sigma ya. Ditambah C2, ini ya. X pangkat 2 dikurangi dengan
4 ya, 2 kali ini 4 ya. 4 ya, dan seterusnya. Ya, maka di sini ada X. Ini ada X, ini X, ini X pangkat 1, X pangkat 2, maka X ini kita boleh sebagai variabel ya. Jadi X ini adalah variabel ya. C-nya ini adalah koefisien dari variabel tersebut, sementara ini adalah kuanta ya. Ya, ini adalah bilangan kuanta. Nah, gitu kan ya. Kita bilangan kuanta. Jadi dalam sebuah deret itu bisa jadi hanya seperti ini, hanya berupa bilangan kuanta saja, tapi bisa jadi kemudian bilangan kuanta itu ada koefisiennya, dan bisa jadi dalam komponen-komponen deret itu ada koefisiennya, ada variabelnya, ada bilangan kuantanya. Ya. Oke, itu komponen-komponen deret. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Jadi pengertiannya. Kemudian yang kedua tentang jenis deret. Di antara jenis deret itu adalah yang konvergen. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang komponen ya, ya bagian-bagian dari deret. Oke, nah sekarang kita bahas yang bagian keempat ya. Bagian keempat ini, yang D ya. Bagian keempat. Kita akan bahas tentang ya contoh deret ya, contoh deret ya untuk sains ya, yang sering digunakan di sains ya. Ya nanti kita akan bahas ada satu, nanti kita akan bahas ini ya, deret Taylor. Kemudian deret Taylor ini disempurnakan menggunakan deret Maclaurin ya, Maclaurin. Kemudian terakhir nanti kita bahas deret Fourier ya, deret Fourier ya, deret Fourier. Nah, semua ini deret masih banyak ya, cuma cukup kita bahas yang 3 ini. Nah, deret 3 ini misalnya ya, 3 deret ini kemudian banyak digunakan aplikasinya di sains ya, diaplikasikan di sains. Contoh misalnya teman-teman mungkin tahu kalkulator ya. Kalkulator itu kalkulator ya, itu menggunakan deret, nanti jelaskan ya. Kemudian deret Fourier ya, deret Fourier misalnya rekaman ya, rekaman ya, rekaman MP3 ya, rekaman MP3 atau suara HP sih, suara HP ya, itu bisa pakai deret Fourier. Radio ya, TV dan terusnya ya, menggunakan deret Fourier aplikasinya ya. Kalkulator, kemudian masing-masing hitungan ya, misalnya untuk menghitung sin, cos ya, tangan itu menggunakan deret Taylor atau deret Maclaurin ya, deret Taylor atau deret Maclaurin. Contoh gini, saya coba misalnya gini teman-teman ya, contoh saya gini, misalnya ada kasus misalnya gini, sin 26 derajat. Nah, sin 26 derajat misalnya, sinus 26 derajat ya. Kalau teman-teman diminta mencari sinus 26 derajat, apa yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan hasilnya? Caranya gimana? Halo? Teman-teman, suara saya bisa terdengar ya? Kalau teman-teman ingin tahu, Dengar. program itu gimana cara mendapatkan hasilnya? Apa yang kita lakukan?
Sinus 26. Caranya? Yang pertama, Pakai kalkulator, Pak. Iya. Pakai kalkulator kan ya? Pakai kalkulator. Ya. Ya kan ya? Kalau nggak ada kalkulator, pakai apa? Nggak ada kalkulator? Buat? Besaran sudut. Ya, buat sudut. Ya, sudut. Ya. Gitu ya. Kita buat lagi ya. Maka kita bisa membuat seperti ini kan ya. Ini misalnya ya ini kemudian gini kan ya. Nah, gini ya. Maka kita buat sudut di sini kan ya. Di sini kan ya. Kita buat sudut di sini. Misalnya ini tadi berapa? 26 derajat. Ya kan ya? Maka kita bisa menentukan sinusnya ya. Sinusnya sama dengan sinus 26 ya. Misalnya ini adalah ini A, ini B, ini C. Ya, panjangnya ini A, panjangnya ini B, panjangnya ini C. Berarti sinus 26 itu sama dengan berapa? A per C. A per C. Kayak gitu ya. Gitu. Nah, tentunya, ini cara yang kita gunakan untuk menentukan nilai sinus. Nah, tentunya kalkulator tidak mungkin membuat segitiga dalam kalkulator itu. Nggak mungkin kan kalkulator menggambar dulu, terus kita cari sinus 26. Kita pencet angka 2, angka 6, kemudian sinus. Nggak mungkin kan kemudian kalkulator, bentar ya, saya buat segitiga dulu. Gitu. Jadi kalkulatornya buat segitiga dulu, kemudian ukur sudutnya, kemudian ukur panjangnya, kemudian dibagi. Itu nggak mungkin. Ya. Maka cara segitiga, cara kalkulator ya untuk menemukan sinus dari 26 itu nggak pakai ini, nggak manual seperti kita. Tapi dia pakai deret. Ya, nanti pakai deret Taylor atau deret Maclaurin. Ya. Dia pakai deret Taylor atau deret Maclaurin. Gitu. Ya. Oke. Ya, kemudian sekarang yang deret Taylor tadi ya. Deret Taylor misalnya gini. Oh, deret Taylor itu kayak gini. Deret Fourier, deret Fourier. Deret Fourier kayak gini ya. Misalnya gini teman-teman. Ini teman-teman tahu kan ya suara. Ya, suara itu kan gelombang. Ya, suara itu kan gelombang. Ya, gelombang yang merambat di udara. Ya, kalau kita gambar gelombang, kira-kira sorry. Kalau kita gambar gelombang, ya mungkin kira-kira nanti dia seperti ini kan ya. Gini kan ya. Ini. Gitu kan ya. Nah, suara kita itu ya, kenapa ada suara yang berbeda? Ada huruf A, huruf B, huruf C, suaranya beda. Ya karena gelombangnya beda. Ya amplitudonya beda, panjang gelombangnya beda. Ya. Maka mungkin misalnya ini huruf A misalnya. Nanti kalau kita ngomong B ya, maka nanti mungkin bentuk gelombangnya ada kayak gini. Misalnya ya saya nggak tahu juga sih. Misalnya gini, kira-kira gitu ya. Kita ngomong huruf yang lain misalnya, ya mungkin nanti ada beda lagi. Ya mungkin kayak gini. Kayak gitu kan ya. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Itu gelombang. Ya. Nah, kalau ini kemudian kita lihat satu persatu, misalnya tadi yang pertama tadi ini, yang pertama ini, maka sebenarnya adalah deret. Ini deret ini. Ya. Ini suku pertama. Ya. Sampai di sini. Ya, ini suku pertama. Ini suku pertama. Kemudian ditambah ini suku kedua. Ditambah nanti ini suku ketiga. Maka ini sebenarnya deret. Ya. Ini N1 misalnya, ini N2, ini N3. Nah, ini deret. Ya, artinya apa? Suara kita, gelombang suara kita itu bisa diubah menjadi deret. Gelombang suara kita diubah menjadi deret. Ya, ketika dia menjadi deret, ya, dan deretnya adalah deret konvergen. Ya, deret konvergen nanti dia menjadi deret konvergen. Itu deret Fourier ya. Deret Fourier itu deret konvergen. Nanti ada nilainya. Ya. Jadi setiap gelombang nanti, ya, setiap gelombang suara kita itu ada nilainya. Dan nilai itu nanti yang kemudian dimasukkan ke software misalnya ke algoritma di software misalnya di HP atau di laptop misalnya, nanti numerik ya, nanti dia menjadi numerik sehingga kemudian muncullah bilangan biner ya 001 001 100 gitu ya. Nanti menjadi sinyal-sinyal seperti itu. Ya, sehingga kita bisa mendengar suara itu kemudian bentuk gelombang sekarang diubah menjadi bilangan biner. Dan itu kemudian direkam di PC kita atau di HP kita. Nanti ada rekam yang lain. Ya, atau sekarang teman-teman dengar suara saya itu kan bukan gelombang ini, gelombang seperti ini, kemudian diantarkan ke tempatnya masing-masing.
Kan enggak. Ya, tapi suara saya ini masuk dulu ke dalam perangkat laptop, ya. Kemudian dari perangkat laptop ini, ya, kemudian ditransfer ya dengan gelombang internet sampai kemudian ke laptopnya teman-teman atau ke HP-nya teman-teman. Kemudian oleh HP-nya teman-teman diubah lagi menjadi gelombang, ya, dikonversi lagi menjadi gelombang. Ya, sehingga teman-teman mendengarkannya tetap seperti ini. Ya, tapi selama dia berada di laptop, selama dia berada di perangkat, maka tentu tidak dalam bentuk gelombang. Ya, tapi dia dalam bentuk program. Ya, dalam bentuk rekaman algoritma tertentu. Ya, itu deret Fourier. Ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan mulai bahas satu persatu deret ini. Ya, kita akan awali dari deret Taylor. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas deret Taylor. Ya, deret Taylor dulu ya. Nah, di deret Taylor itu kita pertama harus tahu dulu ada istilahnya teorema. Ya, teorema Taylor. Ya, ada namanya teorema Taylor. Ya, teorema Taylor. Apa bunyi teorema Taylor? Ya, jadi Taylor mengatakan bahwa jika suatu fungsi, ya, jika suatu fungsi, ya, misalnya fx, ya, fx, fungsi fx gitu ya, dapat, ya, didiferensialkan atau diturunkan gitu, dapat didiferensialkan atau diturunkan ya, secara kontinu, ya, terus menerus, maka berlaku, nah, kita lihat berlakunya apa. Contoh, ada fungsi fx, ya, ini dapat diturunkan secara kontinu, ya, turunkan, maka dia dapat turunan pertama fx aksen, diturunkan lagi dapat turunan kedua, diturunkan lagi dapat turunan ketiga, turunkan lagi dapat turunan keempat, ya, makanya artinya bisa diturunkan secara kontinu, turunkan terus, ya. Beda dalam misalnya contoh ya, contoh teman-teman mungkin lihat ya, y sama dengan 2x, ya, y sama dengan 2x, kita turunkan y aksen, apa turunannya teman-teman? 2. Kita turunkan. Turunan keduanya apa teman-teman? 0. Nah, berarti ini berhenti di turunan kedua kan ya? Berhenti di turunan kedua. Udah nggak ada lagi kan ya? Udah nggak bisa diturunkan lagi setelah dapat 0. Karena setelahnya 0, 0, 0, 0 kan ya? Berarti nggak bisa diturunkan. Sudah tidak ada hasilnya. Ya kan ya? Nah, tapi coba bandingkan dengan ini. Coba bandingkan dengan ini. Y sama dengan sin X. Turunan pertamanya apa? Sin X turunan pertamanya? Cos X. Min cos bukan, Pak. Cos X. Ya. Turunan keduanya? Min sin X. Turunan ketiganya? Min sin X. Min cos X. Turunan keempatnya? Sin X. Itu kan ya? Sin X. Benar ya? Turunan kelima? Ya. Cos X. Continue. Ya. Nah, ini namanya continue. Ya. Ya, ini contoh fungsi yang dia continue. Bisa diturunkan terus gitu kan ya. Oke. Nah, kalau ada fungsi yang seperti ini, ya, maka Taylor mengatakan, ya, maka Taylor mengatakan ini siapa dulu, bahwa fungsi tersebut nanti berlaku, ya, fungsi ini itu kalau dia dapat diturunkan secara kontinu, maka fungsi ini fx ini sama dengan C0 ditambah dengan C1 x min x0 pangkat 1 ditambah dengan C2 x min x0 pangkat 2 gitu ya, ditambah dengan C3 x min x0 pangkat 3 gitu. Saya geser ya. Ya, ditambah dengan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka akan berlaku seperti ini. Ya, kalau fungsinya apa? Dapat turunkan secara kontinu. Maka dia sama dengan ini. Ya, C0 plus C1
dikali X min X0 pangkat 1 ditambah C2 X min X0 pangkat 2 ditambah C3 X min X0 pangkat 3 ditambah C4 X min X0 pangkat 4 dan seterusnya. Itu teorema Taylor. Hasilnya seperti ini. Ya. Sehingga kalau fungsi itu sama dengan ini, maka turunan pertamanya ini itu adalah apa teman-teman? C0 ini ingat ya, koefisien berarti dia konstan ya. Kalau diturunkan berarti C1. C0-nya dulu. Kalau diturunkan 0. 0. Ini 0. plus C1 X min X0 pangkat 1. Pangkat 1 diturunkan 1 kan ya? Berarti C1 dikali 1 kan ya? Inilah X min X0 pangkat 1 kalau diturunkan 1. Yang itu ya. Ditambah dengan ini turunkan 2 kan ya? 2 C2. X0 kan ya? Pangkat 1. Yang itu ya. Ditambah dengan Ya. 2 C X min X0 pangkat 2. Dan seterusnya. Yang itu ya. Dan seterusnya. Kok nggak 3, Pak? Itu 3. Maaf, itu bukan yang 3C3 ya, Pak? Harusnya 3, Pak. Itu 3. Ini ya. Ini 3. Iya. Ini 3 ya. 3C3 ya. X min X0 pangkat 2 dan seterusnya. Benar ya? Sekarang kita lanjutkan. Turunan keduanya. Apa kira-kira turunan keduanya nih? Ini 0 kan, tetap 0. 0. Ini C1 diturunkan. Konstanta diturunkan jadinya 0. ditambah ini. Berarti ini 2 kali 1 2C2. kali yang itu ya. Benar ya? Ditambah dengan 3 kali 2 3 kali 2. C3 kan ya? C3 ya. X min X0 pangkat 1. X min X0 Angkat 1. Gimana ya? Ya, kalau ini kita teruskan ya, misalnya ya, coba kita teruskan ya. Ini tadi saya teruskan di sini, berarti kan ini harusnya ada 4 Pak. C4 X min X0 pangkat 3 ya. Pangkat 3. Oke, berarti di sini ada lanjutannya kan ya? Coba kita lanjutkan di sini. Berarti yang sini 4 kali 3 ya. Kali 3. C4 pangkat X min X0 pangkat 2. Pangkat 2. C pangkat 2. Oke, sekarang kita lihat turunan ketiganya. Ini berarti masih 0, ini 0, ini 0. Yang itu ya. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1 kan ya? Kali 1 ini C 1. ditambah dengan C3. ini ditambah dengan apa? 4 ini kali 3 ya, kali 3 Kali 2. Kali 2. C4. 2 C4. Kali 2 kali C4. pangkat 1. X0 pangkat 1. Gitu kan ya? Oke. Nah, sehingga ini sampai 4 aja ya, kebanyakan nanti. Cukup 4. Cukup 3 ya. Turunan 4 ya. Oke, sudah ya. Nah, sehingga jika misalnya kemudian di Taylor itu disebutkan seperti ini. Jika X nilainya mendekati X0 ya. X nilainya mendekati 0 atau hampir sama gitu maksudnya ya. Jadi hampir sama X dengan X0-nya hampir sama gitu. Ya. Maka di sini saya teruskan di sini teman-teman ya. Ini maka ya. F aksennya ya, sekarang X-nya ini kan X-nya sini tadi X ya. Sekarang karena X hampir sama dengan X0, maka X-nya ini kita ganti dengan X0. Ya. Paham maksudnya teman-teman? Karena kan X sama dengan X, misalnya ya, X-nya sama dengan X0 ya. Mendekati X0, berarti X sini boleh kita ganti dengan X0. Gitu ya, mendekati. Ya. Maka ini X0 bisa kita ganti dengan X-nya bisa kita ganti dengan X0. Maka kita dapatkan untuk Fx ini itu menjadi C0 ditambah dengan berapa teman-teman? Halo? C1 dalam kurung X0
X0 kan X. Ini kan X. Ya. X0 dikurangi dengan X0. Ya, pangkat 1. Nanti ya, ditambah dengan C2. C2 Ya, diganti X0. Pangkat 0 min X0. dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian turunan pertamanya pada X0. Pada X0. Sama kan ya? 0. Ini. Kemudian C1 atau saya tulis sepertinya 1 C1 ya. Ini kan 1 C1 kan ya. 1 C1. Kemudian ditambah dengan ini ya. 2 C2 X-nya diganti dengan X0 ya. X0. X0 gini ya. Pangkat 1 ya, dan seterusnya. Yang itu ya. Kemudian turunan keduanya X pada X0 juga sama ya. Ini turunan keduanya berarti kan 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan ini ya. 2 kali 1 kali C2 ya, ditambah dengan 3 kali 2 C3. Oke. Oke, seterusnya 3 kali 2 C3, X-nya ganti X0 berarti X0 min X0 pangkat 1. Yang itu ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian keempat ya, turunan ke empatnya. Ketiga ya, sorry. Turunan ke 3 ya. X0 juga. Kita pakai X0 juga. Ini ya. Ini 0 ditambah 0. Mana? Tambah 0 tambah 3 kali 2 kali 1 C3 ya. C3. ya C3 tambah 4 kali X0. 2. Itu ya, kali 2. X-nya saya lihatkan dulu. Ya ini ya. Oh, C4 ya, sorry. C4-nya kelupaan. C4 ya, X0-nya, X-nya diganti X0 dikurangi dengan X0 pangkat 1 dan seterusnya. Kan itu ya. Oke. Nah, coba kita lihat apa hasilnya. Coba kita lihat sekarang hasilnya kayak gimana hasilnya. Kita tulis di bawahnya lagi ya. Ya, di sini hasilnya gini. F X0. C0 ya. C1 X0 dikurang X0. 0. X0 dikurang X0. 0 kan ya? 0 pangkat 1, 0. Kali C1, 0. 0. C2, X0 kurang X0, 0. 0 pangkat 2, 0. Kali C2, 0. Berarti sisa. Kemudian turunannya. 0. C1. Ya, 1 C1 ya. Ini 1 C1 ya. Ini 1 C1. Ditambah dengan 2 kali C2 dikali X0 kurang X0, 0. 0 pangkat 1, 0. 0 dikali 2 C2, 0. Benar ya? Kemudian turunan 2 kalinya. X0. Turunan 2 kali ini. 0 tambah 0 tambah 2 kali 1 kali C2 ditambah 3 kali 2 kali C3 kali 0. Berarti sisa ini kan ya. Kemudian turunan 3 kalinya. X0. Ya, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 3 kali 2 kali 1 C3. Ditambah dengan 4 kali 3 kali 2 kali C4 kali 0. 0. Hasilnya 0, maka tidak di sini kan ya. Oke, kita dapatkan ini. Ya. Turunannya dan pada X0-nya kita dapatkan seperti ini. Ya. Apa ini? Ini berarti kan maka C0 itu sama dengan Fx0. Kemudian C2 sama dengan kok C2 sih? C1 sama dengan apa? Turunan pertama X0 dibagi dengan 1. Itu kan ya. Oke, kemudian C2. C2-nya sama dengan apa, teman-teman? Turunan 2 kalinya. turunan keduanya Bagi dan 2 Kali 1. Ya. Kemudian C3. C3. Turunan 3 kalinya. Gitu ya. Ini C3 tadi. X0. Ya, dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Benar ya? Oke. Berarti atau sama dengan C1. C1 itu adalah turunan 1 kalinya, X0, dibagi dengan 1 faktorial. Pernah dengar 1 faktorial, teman-teman? Pernah. Nah ya. Pernah, Pak. Pernah. Turunan 2 kali X0-nya itu adalah 2 faktorial kan ya? 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Kalau ini turunan 3 kalinya pada X ya, pada X0 per 3 faktorial. Kan gitu ya? Atau kalau kita perpanjang sampai N, ini kita perpanjang sampai N, Cn misalnya, kita akan dapatkan turunan N kalinya pada X0, ini X0 ya, ya itu sama dengan N faktorial. Ya, N faktorial. Ya. N faktorial. Oke. Bisa dipahami, teman-teman, sampai sini? Bisa, Pak.
Bisa. Ya. Maka sekarang ini C0, C1, C2, C3, Cn. Ya. Cn ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Ya. Jadi fx-nya kita ganti C0-nya, C1-nya, C2-nya, C3-nya, ya kita ganti dengan ini. Ya, dengan F1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Kita ganti. Ya, maka teman-teman nanti akan mendapatkan persamaan atau deret Taylor yang sebenarnya. Setelah C0-nya, C1, C2 dan seterusnya kita ganti. Ya, maka nanti kita dapatkan, saya tuliskan ya. Oke, saya tuliskan di sini. Ya, maka deret Taylor itu menjadi seperti ini kan ya. Fx sama dengan C0 kan tadi ya. Sorry, bentar ya. Apa tadi itu? Ini C0 plus C1 kan ya. Oke. Berarti C0. Ya. Ini berarti kan C0-nya kita ganti dengan Fx0 ya. Berarti kan Fx0. Kemudian C1 ya. C1-nya adalah mana C1? Nah, ini ya C1. C1-nya berarti kan F aksen pada X0 dibagi dengan 1 kan ya. Dibagi dengan 1 X min X0. Yang gitu ya. X min X0. Kemudian ini saya ini dulu ya biar nggak bisa dibedakan ya. Oke. Gitu ya. Sebentar. Oke, gitu ya. Kemudian sekarang mana lagi dia? C0, C1, sekarang C2, X min X0 pangkat 2. X min X0 pangkat 2, tapi C2-nya kita ganti dengan ini ya. Kita ganti dengan ini, C2-nya ya. Oke, itu kan berarti turunan 2 kali X0. Oh, sorry. X0 per 2 faktorial dikali dengan X min X0 pangkat 2. Ya, ditambah dan seterusnya. Ya, maka ini yang kita sebut dengan deret Taylor. Seperti ini disebut dengan deret Taylor. Ya, jadi persamaan yang kita dapatkan ini namanya deret Taylor. Ini ya, ini deret Taylor. Ya, kalau kita teruskan ini, maka nanti teman-teman dapatkan di sini. Ini berarti ditambah dengan turunan n kali, yang ini ya turunan n kali, ini n kali pada x0 per n faktorial. Ya, di sini x min x0 gitu ya, x min x0 pangkat n ya, x min x0 pangkat n ya. Ya, ini. Nah, ini kita sebut dengan deret ambil lagi ini. Ya, ini kita sebut dengan deret Taylor ya. Ini kita sebut dengan deret Taylor. Ini bisa dibuat kecil ya. Kayaknya bisa deh. Oh, kekecilan. Bisa. Oke. Ya. Oke, dia. Nah, ini ya. Ini. Ya. Saya mau berkecil tapi saya nggak pakai mouse. Jadi enggak. Oke, oh ini dia ya. Oh, nggak kelihatan tadi. Oke, ini dia. Mana dia? Turun lagi. Ya, ini dia. Nah, ini ya. Ini kita sebut dengan deret Taylor ya. Ini Fx0 plus F aksen X0 per 1, X min X0 pangkat 1, plus F aksen 2, X0 per 2 faktorial, X min X0 pangkat 2, ditambah Fx turunan N kalinya dibagi dengan N faktorial, dikali X min X0 pangkat N. Ini disebut dengan deret Taylor. Apa gunanya deret Taylor? Nah, tadi sebutkan, bisa dipakai di kalkulator. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lihat contoh. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Sebelum kita lihat contoh ya, bahas contoh. Oke, kalau tidak ada kita bahas contoh ya. Sekarang kita bahas contoh. Saya pindah ke halaman selanjutnya. Oke, contoh ya. Contoh penggunaan
kita lihat bagaimana deret Taylor digunakan ya. Misalnya gini teman-teman. Ini tentukan F6 jika diketahui kalau di sini dia jika diketahui misalnya ini F. Oke, F5 ya. Dia agak dekat ya. F5 125, kemudian F ini 74 dua kali pada 5 ya berapa tuh 30, kemudian F3 ya. Akhir F4 pada 5 dia Oke. Maka untuk menyelesaikan ini ya, kita tuliskan ya. Ini kan diketahui berarti X-nya itu kan 6 ya. X-nya 6. X0-nya adalah 5 kan ya. X0-nya nih semua nih 5. Ya, karena tadi kan ya yang ada di deret Taylor kan X0 semua nih. Ini X0 semua. Ya. Itu adalah 5 ya kalau di soal ya. 5. Ya. Ini. Ya. Nah, maka untuk menyelesaikan ini kita sudah tahu 6 5 ya. Kemudian ini F5-nya 125 gitu ya. Kemudian ini 74 gitu kan ya. Maka tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ya, teman-teman cukup masukkan ke rumus ini. Ya. Ya, maka nanti ketemulah apa yang kita butuhkan yaitu adalah F berapa? 6 kan ya? Pertanyaan F6. Ya. X0 F5 berarti kan ya F5. Sini F5 itu adalah berapa tadi? 125. 125. Kemudian ininya turunan pertamanya untuk yang kelima 74 ya. 74. Ini 6 dikurangi 5 kan ya? 6 dikurangi 5. Kemudian turunan dua kalinya adalah 30. 30. 30 2 kali 1 kan ya? Ya, kemudian di sini 6 dikurangi 5 ya pangkat 2. Nanti ya. Kemudian turunan ketiganya 6 ya. 3 faktorial. Ini yang ketiga kan ya. Berarti 3 1. Itu bagi 6 ya. Ini 6 dikurangi 5 pangkat 3. Ini 0. Yang terakhir kan 0 ya. Ini sudah 0. Ini udah 0 ya. Iya. Seperti ini. Ya. Kita selesaikan secara matematika biasa. Ya, berarti kan 125 ya ditambah dengan 74 ya ditambah dengan 15 ya, ini 15 ya 30 bagi 2 15 6 kurangi 5 1 1 pangkat 2 1 ya. Kemudian ini 6 bagi 6 6 6 bagi 6 1 ya. 1 6 kurangi 5 1 1 pangkat 3 1 plus 0. Itu kan ya. Maka teman-teman bisa menyelesaikan ini ya. Ini kan berarti 75 berarti 215. 215. 6-nya ketemu 215. Yang menggunakan deret Taylor. Ya, jadi kita bisa menentukan sebuah fungsi ya, pada titik tertentu ya, tanpa tahu apa namanya fungsi asal ya. Kita nggak tahu fungsi asalnya, tapi kita bisa menentukan nilainya. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, tentukan F3. Ya. Kalau ini kan 6, kalau ini tentukan F4 misalnya. Nah, juga bisa sama caranya. Berarti sekarang X-nya kita ganti dengan 4. Ini 4, ini 4, ini 4. Tinggal kita ganti. Ya. Oke. Nah, apa sih gunanya ini? Kenapa sih kita belajar ini? Sekarang saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan langsung dari ini aja ya. Dari modul ya. Tunjukkan modul. Meskipun nanti sebenarnya buat lengkapnya itu nanti dia deret Maclaurin sebenarnya. Ya, matematika. Oke, Oke.
not responding ya. Oke, ini dia. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi, oh ini tadi yang kita bahas ya contohnya ya. Ini juga punya Mas. Oke, nah, ini misalnya ya teman-teman ya. Ini, oh nggak bisa ya, coba di sini dia. Ini coba bisa dia. Oh. Ya. Pakai apa ya? Ini nggak bisa dicoret-coret. Ini. Sebentar ya. Pakai apa coret-coret ini? Oh jangan ini dipakai nih. Dan ini laptopnya beda ya. Ini laptop speknya rendah. Jadi banyak fiturnya nggak bisa kepake. Saya pakai ini aja. Sorry. Jadi aplikasinya ada di laptop, tapi laptopnya nggak kompatibel untuk dipakai. Oke, kita coba pakai ini saja. Oh, ini ya. Oke. Oke. Oh. Bentar ya. Oke. Nggak pakai masker. Nah, misalnya ini ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini. Mana dia? Oke, misalnya gini. Ya. Ini bagaimana contoh. Kok ke situ sih? Nah, ini. Oke, ini ya. Ini misalnya, nah ini ya. Oke ya. Tentukan sinus 29 derajat menggunakan deret Taylor. Ya, berarti kan fx-nya itu ya sama dengan sin 29 derajat kan ya. Ini pertanyaannya berapa? Nah, itu ya teman-teman ya. Ditentukan sinus 29. Ya, jadi fx-nya berarti fx yang mau kita tentukan kan ya. Itu berarti kan sinus 29. Ya. Sinus 29. Ya. Nah, maka langkah pertama ini fx-nya ya. Fx yang mau kita tentukan adalah sinus 29. Oke. Nah, berarti kita harus menentukan dulu kalau f-nya adalah 29, maka kita perlu tahu dulu x0. Nah, x0 ini harus kita ketahui. Yang paling mudah untuk kita ketahui adalah 30 sinus 30 derajat. Kalau sinus 30 derajat kan tahu ya 0,5 ya. Ya, ini ya, sinus 30 adalah 0,5. Ya. 0,5. Oke, sehingga kalau kita tahu sinus 30-nya 0,5 ya, dan fx yang kita cari adalah sinus 29 ya, maka kita bisa pakai deret Taylor. Ya, caranya apa? Cara yang pertama adalah kita buat dulu turunannya. Ya, kita buat turunannya. Kalau x ya kita turunkan, ya ini kan berarti fx-nya turunkan satu kali. Ya, oh, ini gimana sih caranya? Ini ya. Oh, ya. Oke. Ini ya. Jadi ini fx-nya jadi pindah ke situ sih. Kemudian ini f aksennya, ini f aksen 2, ini f aksen ya. Ketemulah turunannya dan turunannya. Ya. Kemudian fx-nya ini kita ganti ya. Ini kita ganti nih. Ya 30 maka ketemulah 0,5 ya. Kemudian angka 3/32 gitu kan ya. Nah, baru nanti kemudian ini kita masukkan ke rumus deret Taylor ya. Ini tadi ya x-nya sebelum diturunkan, kemudian masukkan ini ya, masukkan turunannya ke sini. Ya, ini ya. Ini turunan pertamanya yang mana? Yang ini ya. Ini masukkan ke sini, kemudian ini masukkan ke sini, kemudian ini masukkan ke sini. Ya, ini tadi di sini, ya ini tadi di sini, ya ini ke sini. Ya. Baru kemudian kita hitung. Ya, ini pakainya radian ya. Ini kalau ini radian, ini sudut, ini radian. Ya, nanti ketemu nilainya. Ya. Nah, ketemulah fx adalah ini 0,48448 ya, tanpa pakai segitiga seperti ini ya. Jadi tidak perlu pakai segitiga ya, tapi bisa dihitung secara manual ya. Ini 29 asal kita tahu yang 30, asal kita tahu nih kalau ini 30, ini kan 0,5 ya, sinus 30 itu adalah 0,5. Nah, asal kita tahu ini, maka selanjutnya bisa kita tentukan ya. Sama kayak tadi ya, sama kayak
tadi yang kita kerjakan itu sama kayak ini tadi. Mana tadi contoh soalnya? Yang ini ya. Kalau ini karena F5-nya kita tahu kan ya. Bukan ini ya. Ya ini ya, karena F5-nya kita tahu ya, maka kita bisa mencari F6. Ya. Kalau ini tadi yang sinus ini karena 30-nya sudah kita tahu 0,5, maka cos-nya juga kita tahu, min sinusnya juga kita tahu, min cos-nya juga kita tahu. Karena kita tahu dengan cara yang sama tadi kita masuk ke sini, maka kita bisa mendapatkan fx-nya atau sinusnya sinus 29. Itu bisa kita tentukan. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana misalnya kalau kan 29 ya. Pertanyaannya kan sinus 29. Ya, 29 dekat dengan 30 kan ya. Nah, kalau sinus 17 misalnya. Ke 30-nya jauh kan ya. Sehingga x min x0-nya kan nggak bisa lagi kayak tadi kan ya. Ya, maka nanti ada cara lain yaitu pakai deret Maclaurin. Sama sebenarnya. Ya, deret Maclaurin. Ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Dari kunci dan antara x0 dengan x-nya itu sebisa mungkin dekat. Kalau jauh, maka hasilnya tidak akurat. Ya, maka untuk yang jauh, misalnya ya, kalau sinus 29 ke 30 kan masih dekat, ya ini masih bisa pakai deret Taylor. Ya. Tapi kalau sudah jauh, misalnya 17 ke 30, ya, maka kalau pakai deret Taylor hasilnya tidak akurat. Kita perlu pakai deret yang lain, namanya deret Maclaurin. Ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.